Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings menghadirkan kejutan besar karena menjadi salah satu film terbaik yang disajikan oleh Marvel di tahun 2021. Dengan bekal karakter baru yang dimunculkan di MCU, Marvel berhasil meramunya menjadi film yang cukup menarik. Awal tahun 2022 ini, waktunya kita mulai edisi rewatch terbaru kita. Tersesat di Nigeria, nggak usah dipikirin. Ini dia Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Varian Here We Go Again. Welcome to Rewatch. Sebelumnya saya pengen ngingetin official merch kolaborasi dengan Playstop Rewatch bisa kalian dapatkan di link yang saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Kini tersedia di Tokopedia dan di Shopee. Persediaannya terbatas dan jangan sampai kehabisan ya. Film ini dirilis pada tahun 2021, disutradarai oleh Dustin Daniel Creighton, dibintangi oleh Simu Liu sebagai Shang-Chi, Tony Leung sebagai Wenwu, Awkwafina sebagai Cathy Chan, Menger Zhang sebagai Zhu Xialing, dan juga ada Benedict Wong dalam penampilan cameo-nya sebagai Wong. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati keseluruhan cerita dan aspek sinematografi lainnya dari film ini yang hanya bisa kalian dapatkan ketika menonton filmnya secara langsung. Link untuk menonton saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Pada zaman dahulu kala, Su Wenwu menemukan artefak yang berupa 10 ring atau cincin atau gelang mistis yang memberinya keabadian dan kekuatan tanpa tandingan. Dengan bekal keistimewaan tersebut, Wenwu membentuk organisasi Ten Rings yang tersebar ke seluruh dunia selama ribuan tahun. Dengan kekuasaan yang dia peroleh, Wenwu masih merasa belum puas hingga pada tahun 1996 dia menemukan dan berusaha menaklukkan sebuah desa mitos yang bernama Ta Lo. Wenwu dan timnya pun menelusuri hutan bambu yang mirip seperti labirin hidup yang justru menjadi penghalang mereka agar bisa sampai di tujuan. Setelah kehilangan timnya, Wenwu pun akhirnya tiba di pintu masuk menuju Ta Lo dan bertemu dengan Ying Li yang berusaha menghalanginya untuk masuk ke Ta Lo. Wenwu dan Ying Li pun akhirnya bertarung. Dengan Ying Li berhasil mengalahkan Wenwu, dan yang lebih mengejutkan lagi, Ying Li ternyata berhasil mengendalikan Ten Rings milik Wenwu. Usai pertarungan tersebut, mereka berdua pun akhirnya saling jatuh cinta dan menikah, lalu meninggalkan Ta Lo dan meninggalkan semua kekuatan yang mereka miliki. Ying Li lalu menceritakan kisah tersebut kepada putranya, Shang-Chi yang masih kecil, sambil menyerahkan sebuah liontin hijau yang dijelaskan akan menuntun Shang-Chi pulang jika dia tersesat. Di masa kini, Shang-Chi menyamar, lalu mengadopsi nama samaran yaitu Shaun, dan bekerja di sebuah hotel di San Francisco bersama sahabatnya Cathy. Di suatu hari, kedua sahabat ini membuat masalah kecil, menggunakan mobil mewah salah satu pengunjung hotel, dan masalah tersebut mereka ceritakan kepada teman-teman mereka yang bernama Sue dan John. Di suatu pagi, setelah menjemput Cathy di rumahnya, Shaun dan Cathy berangkat naik bus untuk bekerja. Di bus, Shaun tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang mengincar liontinnya, termasuk seorang Rumania dengan lengannya yang aneh. Dia adalah Razor Fist. Shaun lalu berhasil lolos dan menyelamatkan penumpang dari ancaman kecelakaan hebat akibat remblong. Sementara Razor Fist terungkap ternyata bekerja untuk Ten Rings, organisasi milik ayahnya, dan berhasil merebut liontin milik Shaun. Mengingat kiriman kartu pos dari saudara perempuannya yaitu Zhu Xialing, Shaun akhirnya memutuskan berangkat menuju Makau. Cathy rupanya malah bersikeras untuk ikut, sambil bertekad untuk mengetahui siapa Shaun yang sebenarnya. Di pesawat, Shaun mengungkap nama aslinya yaitu Shang-Chi dan menceritakan hidupnya kepada Cathy sebelum bertemu dengan dirinya. Setelah ibunya meninggal pada saat berusia 7 tahun, Wenwu mulai melatih Shang-Chi untuk menjadi seorang pembunuh di bawah pengawasan dingin mentornya, Death Dealer. Di saat Shang-Chi berlatih, dari ruangan lain, Zhu Xialing memperhatikan dan akhirnya berlatih bela diri sendiri secara otodidak. Akhirnya, setelah 7 tahun menjalani pelatihan, Shang-Chi menerima tugas pertamanya ke San Francisco oleh ayahnya. Namun ternyata, dia memilih kabur dan tidak lagi kembali.
Setelah mendarat di Macau, Shang-Chi dan Katie menuju alamat yang tertera di kartu pos yang membawa mereka ke Golden Daggers Club. Ini adalah sebuah klub fighting yang ditayangkan di dark web tempat para penonton bertarung. Di sini juga terlihat Wong dan Abomination bertarung. Shang-Chi sendiri tanpa sadar telah menandatangani formulir untuk bertarung sebelum dia disambut oleh John yang menuntun mereka ke arena pertarungan. Shang-Chi pun akhirnya menghadapi pertarungannya melawan seorang wanita yang langsung dia kenali, dan dia adalah Su Xialing, adiknya sendiri. Shang-Chi menolak untuk melawan dan mencoba untuk memberitahu adiknya tentang rencana ayah mereka yang akan datang. Xialing sendiri masih kesal kepada kakaknya karena telah meninggalkannya selama ini ke San Francisco. Shang-Chi pun akhirnya kalah dan Katie mendapatkan uang kemenangan taruhannya. Shang-Chi lalu memperingatkan Su Xialing mengenai rencana ayahnya mengambil liontin mereka. Xialing lalu mengungkap bahwa dia tidak pernah mengirimkan kartu pos untuk Shang-Chi, dan seluruh anggota Ten Rings pun akhirnya menyusup ke Golden Daggers Club untuk mencari liontin Su Xialing. Xialing dan John bergegas kabur menggunakan lift rahasia meninggalkan Shang-Chi dan Katie yang akhirnya mencoba kabur menuju lift lain dengan menelusuri konstruksi scaffolding gedung dari luar. Sayangnya, anggota Ten Rings menyerang mereka dan membuat Shang-Chi berupaya menghalangi, sementara Katie bergegas menuju ke lift yang lainnya. Sayangnya, Katie malah terjebak dan Shang-Chi pun gagal menyelamatkan Katie yang akhirnya terjatuh. Beruntung, Su Xialing tiba untuk menyelamatkannya. Death Dealer akhirnya muncul merebut liontin milik Xialing, membuat Shang-Chi bergegas mengejar dan berhadapan dengan mantan mentornya tersebut. Ketika Shang-Chi bersiap untuk membunuh Death Dealer akibat dendam perlakuan kasarnya selama pelatihan di masa kecilnya, aksi Shang-Chi dihentikan oleh Wenwu yang akhirnya membawa mereka kembali ke markas besar Ten Rings. Di sini Wenwu menjelaskan bahwa dia mendengarkan suara mendiang istrinya yang memanggilnya datang untuk menyelamatkannya. Wenwu sendiri meyakini bahwa istrinya sebenarnya telah ditahan oleh warga Talo sebagai hukuman atas keputusan masa lalunya meninggalkan desa tersebut untuk menjalani hidup rumah tangga bersama dengan Wenwu. Wenwu kemudian menggunakan liontin kedua anaknya tersebut dengan menempelkan ke relief kepala naga hingga membuat peta ajaib yang terbuat dari air. Peta tersebut menggambarkan jalan menuju ke Talo dengan menelusuri hutan bambu yang berupa labirin hidup. Berkat petunjuk tersebut, Wenwu meyakini bahwa jalan menuju ke Talo hanya akan dibuka sebelum festival Qingmin. Wenwu lalu mengungkap niatnya membakar desa Talo setelah menyelamatkan istrinya yang tentu saja ditentang oleh anak-anaknya. Shang-Chi, Xialing, dan Katie pun akhirnya dimasukkan ke dalam sel karena perlawanan mereka. Do you have any idea how insane? Di dalam penahanan, mereka bertemu dengan Trevor Slattery yang juga ternyata selama ini telah dipenjara bersama dengan hewan peliharaannya yang terlihat aneh dan dia beri nama Morris. Morris lalu mengungkap kalau dia mengenali Shang-Chi dan mengungkap bahwa ada cara untuk melewati labirin hidup menuju ke desa Talo tanpa harus menunggu festival Qingmin. Xialing lalu memimpin mereka untuk kabur dari tempat tersebut, menyusup ke garasi lalu membajak mobil reservis dan menghadapi rombongan Ten Rings. Setelah adegan aksi kejar-kejaran, mereka pun akhirnya berhasil kabur dari kompleks markas besar Ten Rings. Sesampainya di labirin hutan, Katie yang mengemudi mobil dipandu oleh Morris dan Slattery awalnya terlihat mudah, hingga mereka akhirnya menghadapi labirin hidup yang nyaris membunuh mereka, hingga mereka berhasil melewatinya. Pada akhirnya mereka tiba di desa Talo, namun dihadang oleh penduduk setempat yang mendesak mereka untuk kembali. Beruntung saudara perempuan Yingli yaitu Yingnan datang dan menyambut keponakannya. Yingnan lalu membawa mereka untuk menceritakan sejarah kerajaan Talo di mana wilayah ini pernah menjadi sebuah peradaban yang makmur. Sayangnya, kehadiran Dweller in Darkness dan Soul Eater-nya menghancurkan Talo. Beruntung, seekor naga yang mereka beri nama The Great Protector turun tangan hingga Dweller in Darkness pun dipenjara di sebuah gua. Disinilah Dweller mulai mempengaruhi setiap orang dengan meniru suara orang yang mereka cintai. Yingnan pun akhirnya curiga Wenwu telah menjadi korban pengaruh dari Dweller in Darkness. Setelah memperingatkan warga Talo akan rencana kedatangan ayahnya, Shang-Chi pun berlatih bersama Yingnan dan memperdalam seni bela diri aerokinetiknya yang mirip-mirip seperti The Last Airbender. Sementara itu, Xialing berlatih menggunakan kunainya dan Katie belajar memanah.
Di suatu malam, Shang-Chi duduk sendirian di danau, lalu mengingat malam kematian ibunya di tangan saingan ayahnya, yaitu Iron Gang. Dipenuhi dengan dendam dan amarah, Wenwu membawa serta Shang-Chi kecil untuk menghabisi para anggota Iron Gang di sebuah klub judi. Shang-Chi pun akhirnya mengaku kalau dia telah berbohong kepada Katie dengan menjelaskan bahwa sebenarnya misi pertamanya ketika diutus oleh Wenwu sebenarnya adalah untuk membunuh pembunuh ibunya, dan hal tersebut ternyata dia lakukan. Shang-Chi pun menjelaskan niatnya untuk membunuh ayahnya, yang dia anggap ikut bertanggung jawab atas kematian ibunya. Keesokan harinya, Wenwu dan Ten Rings akhirnya tiba dan memulai invasi mereka terhadap Ta Lo. Shang-Chi berhadapan dengan ayahnya, namun Wenwu dengan mudah berhasil mengalahkannya dan menghempas Shang-Chi tenggelam ke danau. Setelah itu, Wenwu pun akhirnya bergegas mendekati dinding Dark Gate tempat Dweller in Darkness ditahan dan mulai menghancurkannya. Tindakannya tersebut ternyata malah melepaskan Soul Eater satu persatu yang kemudian menyerang kedua kubu yang sedang saling bertarung, yaitu warga Ta Lo dan pasukan Ten Rings. Death Dealer akhirnya menjadi korban dan terbunuh setelah Soul Eater menyerap nyawanya, lalu dibawa untuk dikonsumsi oleh Dweller. Melihat hal tersebut, Reservist dan Ten Rings memutuskan bersekutu dengan warga Ta Lo untuk menghadapi ancaman Soul Eater. Di danau, Shang-Chi malah ternyata bertemu dengan The Great Protector yang menyelamatkan nyawanya dan akhirnya muncul ke permukaan untuk berhadapan dengan ayahnya sekali lagi. Wenwu pada akhirnya kehilangan kendali atas Ten Rings-nya yang kini berhasil dikendalikan oleh Shang-Chi. Namun Shang-Chi memilih untuk tidak menggunakannya sambil mengingatkan ayahnya bahwa keluarganya membutuhkannya. Segera setelah itu, Dweller in Darkness pun akhirnya muncul dari Dark Gate yang dindingnya semakin rapuh dan mulai menyerang Wenwu serta Shang-Chi. Beruntung Wenwu dengan sigap menyelamatkan Shang-Chi, namun akhirnya harus tewas setelah jiwanya tersedot oleh Dweller. Sesaat sebelum kematiannya, Wenwu akhirnya mewariskan 10 Ten Rings-nya kepada Shang-Chi. The Great Protector pun akhirnya tiba bersama Xia Ling, menyelamatkan Shang-Chi dan bertarung menghadapi Dweller in Darkness. Dalam pertarungan tersebut, The Great Protector hampir dibunuh oleh Soul Eater dan Dweller in Darkness. Namun beruntung, Xia Ling dan Katie berhasil menyelamatkannya. Dengan bantuan Xia Ling dan The Great Protector, Shang-Chi akhirnya menggunakan cincin-cinnya untuk menghancurkan Dweller in Darkness dan mengakhiri pertempuran. Mereka yang berhasil selamat dan masih hidup termasuk Ying-Nan, serta seluruh anggota Ten Rings dan Trevor Slattery memberi penghormatan kepada mereka yang telah gugur. Shang-Chi sendiri mengucapkan selamat tinggal kepada mendiang ayahnya, lalu bersama dengan Katie kembali ke San Francisco dan menceritakan petualangan mereka kepada Sue dan John, yang tentu saja tidak mempercayai mereka. Tiba-tiba, Wong muncul dari portal sling ringnya dan membawa Shang-Chi dan Katie ke kamar Touch untuk membahas mengenai cincin ayahnya. Di sana sudah ada Carol Danvers dan Bruce Banner yang telah dihubungi untuk dimintai bantuan mendeteksi mengenai Ten Rings ini. Tapi mereka ternyata tidak memiliki pengetahuan apa-apa mengenai artefak kuno ini. Setelah diperiksa lebih lanjut, terdapat sebuah suar yang mengirimkan pesan misterius kepada sesuatu. Sementara itu, di tempat lain, Xia Ling kembali ke markas besar Ten Rings dan menjadi pemimpin baru organisasi milik ayahnya tersebut. Sebelumnya kita sudah pernah menjelaskan mengenai ending dan post credit scene film ini. Nah, sekarang waktunya kita membahas mengenai detail dan Easter eggs yang bisa kalian temukan ketika menyaksikan kembali film ini. Kita mulai dari Ten Rings yang merupakan organisasi yang akhirnya kembali lagi di MCU, dan kali ini bisa dibilang sebagai organisasi Ten Rings yang original, di mana terdapat perbedaan antara logo Ten Rings yang dipimpin oleh Wenwu dengan logo Ten Rings yang pertama kali kita lihat dalam film Iron Man pertama, yang merupakan organisasi teroris yang menculik Tony Stark. Logo Ten Rings yang pertama kali kita lihat di MCU bergaya Timur Tengah, sementara untuk logo Ten Rings yang asli ternyata bergaya Mongolia atau China, dengan terdapat perbedaan mencolok di bagian tengah yang merupakan senjata yang menjadi identitas dari organisasi teroris ini. Tapi dalam komik, Wenwu alias Zheng Zu sebenarnya memang memimpin organisasi gelapnya, tapi tidak diberi nama Ten Rings, melainkan Five Weapon Society. Di komik, Ten Rings ini adalah sebuah artefak yang dijadikan sebagai senjata oleh The Mandarin alias Zheng Zu, yang dalam film ini penyebutannya
dirubah menjadi Wenwu. Artefak yang berupa cincin yang diceritakan dalam komik namun dalam versi live action ternyata dirubah menjadi gelang. Ten Rings ini sendiri ditemukan oleh The Mandarin di pesawat McLuhans yang terdampar di bumi. Pertama kali diceritakan dalam komik Tales of Suspense, isu nomor 50 yang dirilis pada bulan November tahun 1963, yang sekaligus juga menjadi penampilan perdana The Mandarin. Sementara itu, Ying Li yang menjadi ibu Shang-Chi juga merupakan karakter yang berasal dari komik. Sama-sama ditetapkan sebagai penjaga perbatasan antara Talo dan bumi. Karakter ini tergolong baru karena debut di komik Shang-Chi Volume 2 isu nomor 4 yang dirilis pada bulan September tahun 2021. Sementara Talo pertama kali diceritakan dalam komik Thor isu nomor 301 yang dirilis pada tahun 1980. Talo ini sebenarnya merupakan dunia dewa atau God Realms yang berupa sebuah pocket dimension yang berada di dekat bumi. Beralih ke Su Xialing yang merupakan adik perempuan Shang-Chi. Kita mungkin tidak akan mendapatkan nama ini dalam komik, tapi sebenarnya karakter ini didasarkan pada karakter terkenal yang merupakan adik Shang-Chi dalam komik yang bernama Zheng Baoyu atau Valo Su. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Master Kung Fu isu nomor 26 yang dirilis pada bulan Desember tahun 1974. Dalam komik, dia juga memiliki organisasi kriminalnya sendiri yang bernama Golden Dagger. Banyak juga pendapat yang populer yang mengatakan bahwa karakter Su Xialing dalam film ini sebenarnya merupakan penggabungan dari beberapa saudara Shang-Chi yang berasal dari komik. Seperti yang kita tahu, di komik, Shang-Chi memang tidak hanya memiliki satu saudara. Itulah sebabnya karakter Su Xialing ini dianggap sebagai penggabungan antara beberapa karakter yang merupakan saudara Shang-Chi dalam komik. Semasa kecilnya, Shang-Chi ini dilatih oleh Death Dealer. Dalam komik, namanya adalah Li Xinlin. Dan pertama kali debut dalam komik Master of Kung Fu isu nomor 115 yang dirilis pada bulan Mei tahun 1982. Dan salah satu tangan kanan dari Wenwu yaitu Razor Fist dalam komik bernama asli Douglas Scott yang pertama kali debut dalam komik Master of Kung Fu isu nomor 105 yang dirilis pada bulan Juli tahun 1981. Detail berikutnya adalah The Great Protector. Sebelum film ini tayang, banyak yang berspekulasi kalau naga ini sebenarnya adalah Fin Fang Foom. Apalagi keberadaan Ten Rings dalam komik erat kaitannya dengan McLuhans tersebut. Namun rupanya The Great Protector hanya naga pelindung desa Talo. Mereka menyebutnya sebagai Shenlong, yang mana ini merupakan salah satu referensi makhluk naga pengabul keinginan manusia di manga dan anime Dragon Ball. Referensi untuk Dragon Ball tidak hanya itu, karena ketika Shang-Chi menggunakan Ten Rings dengan membentuk seperti bola di tangannya, Shang-Chi lalu menceritakan kepada Su dan Jun dengan menyebut jurus tersebut mirip seperti Kamehameha, yang mana tentu saja ini adalah jurus andalan Son Goku dan Son Gohan dalam Dragon Balls. Kembali ke The Great Protector, makhluk ini sendiri tidak pernah diceritakan asal-usulnya. Bahkan kita tidak bisa menyebut kalau The Great Protector adalah McLuhans. Jadi, untuk sekarang kita hanya bisa menganggap The Great Protector sebagai makhluk naga mitologi yang memang hidup di Talo, sama seperti makhluk mitologi lainnya, di antaranya Fudox yang merupakan makhluk yang biasa terlihat dalam mitologi dan arsitektur bangunan Tiongkok yang berasal dari Kekaisaran Tiongkok. Ketika binatang berbentuk singa yang terukir dalam bentuk patung sering duduk di pintu masuk bangunan penting seperti misalnya istana atau makam untuk menjaga mereka. Fudox atau juga yang biasa disebut dengan The Guardian Lions ini juga sekilas terlihat di pintu gerbang di markas Ten Rings. Makhluk lain yang ada di Talo bahkan juga merupakan bagian dari makhluk mitologi Tiongkok lainnya. Seperti misalnya Morris yang merupakan sosok makhluk yang dikenal sebagai Dijiang, makhluk yang berkaitan dengan dewa Cina Hundun dan berkaitan dengan elemen kekacauan. Talo juga merupakan rumah bagi Qilin, makhluk yang mirip seperti unicorn dengan tubuh rusa dan ekor lembu yang secara tradisional hanya muncul untuk menyambut kedatangan penguasa baru yang sangat hebat. Kemudian Feng Huang juga bisa kita lihat di desa Talo ini. Dia adalah makhluk yang berbentuk burung yang merupakan mitologi juga. Sama seperti Fudox, Feng Huang dan Qilin sering datang berpasangan, yaitu jantan dan betina, dan melambangkan keseimbangan. Makhluk lain yang juga muncul di desa ini adalah Hu Li Jing yang merupakan makhluk rubah berekor 9 yang sangat cantik yang terlihat ketika Shang-Chi baru tiba di Talo untuk pertama kalinya. Ada satu fakta menarik mengenai The Great Protector yang merupakan naga yang didasarkan pada mitologi China. Nah, film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini kemungkinan berlatar waktu pada tahun 2024 pasca The Blip, yang mana jika memang itu benar, maka tahun tersebut bisa dibilang sebagai tahun naga dalam kalender China. Dan yang menjadi plot twist dalam film ini adalah villain utama yang dihadapi oleh Shang-Chi. MCU memang terkenal selalu mengelabui fans lewat trailer, dan itu kembali terulang di film ini. Banyak yang berteori dan meyakini bahwa villain utama untuk film ini adalah The Mandarin alias Wenwu. Namun rupanya villain utama justru sesosok makhluk mengerikan yang bernama Dweller in Darkness. Dweller in Darkness ini pertama kali disebut namanya dalam
dalam komik Thor isu nomor 229 yang dirilis pada bulan November tahun 1974. Barulah sosoknya dimunculkan dalam komik Doctor Strange isu nomor 30 yang dirilis pada bulan Agustus tahun 1978. Makhluk ini memang pada dasarnya bukan villain Shang-Chi dalam komik, melainkan lebih sering berhubungan dengan Doctor Strange. Dweller in Darkness bahkan pernah mendapatkan keuntungan sebagai Fear Eater atau pemakan ketakutan di event Chaos antara Eternals dan Deviant di Lemuria yang membuat Celestial murka dan menenggelamkan Lemuria, dan inilah yang menjadi dasar sejarah Atlantis di Marvel Comics. Dweller in Darkness memang dikenal sebagai pemakan rasa takut, salah satu dari 5 Fear Lord, dan yang paling terkenal adalah Nightmare yang seringkali dirumorkan akan menjadi villain di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dalam film ini, Dweller in Darkness ternyata diadaptasi secara berbeda, mulai dari fisiknya yang jauh lebih menakutkan, mengambil wujud monster raksasa, sementara di dalam komik karakter ini lebih mengarah ke wujud humanoid. Versi buku komik dari Dweller in Darkness pada dasarnya adalah parasit yang menimbulkan ketakutan terhadap orang lain lalu mengkonsumsinya. Semakin besar rasa takut orang tersebut, maka semakin kuat si Dweller in Darkness ini. Dweller in Darkness bahkan menyukai permainan pikiran dan dia sering menggunakan halusinasi dan meminjam kekuatan untuk memanipulasi orang agar mau melayaninya. Rupanya film ini mengubah Dweller in Darkness yang ada di komik. Secara visual, makhluk tersebut sebenarnya merupakan penggabungan atau kombinasi antara Dweller in Darkness dengan makhluk lainnya yang sebenarnya kurang populer, yang merupakan salah satu Fear Lord juga, yaitu Kalaku, yang wujudnya lebih mirip naga dibandingkan dengan makhluk humanoid, dan dia memang dilayani oleh segerombolan pasukannya sendiri yang memang merupakan pemakan rasa takut atau Fear Eater, lalu membawa rasa takut tersebut kepada dirinya untuk dimakan, sama seperti yang ada di Dweller in Darkness di film ini. Nah, perubahan yang terjadi tidak hanya sampai di situ. Dalam film Shang-Chi ini, Dweller in Darkness ternyata bukan Fear Lord, melainkan Soul Eater. Inilah yang dirubah. Dweller in Darkness ternyata bisa melahap jiwa musuhnya secara langsung. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa makhluk ini justru memang terinspirasi dari Kalaku, yang merupakan salah satu Fear Lord. Kisah Dweller in Darkness di MCU juga memiliki beberapa kesamaan dengan karakternya dalam buku komik, di mana di film ini Dweller in Darkness akhirnya menemukan jalan menuju ke Talo ribuan tahun yang lalu. Lalu dengan kekuatan gabungan antara The Great Protector dengan warga desa Talo, mereka bisa menghancurkan dan menyegel makhluk tersebut di sebuah gunung ajaib, lalu memberikannya The Great Seal untuk mencegah Dweller in Darkness agar bisa bebas. Nah, kisahnya dalam komik dengan di film ini juga sama. Dweller in Darkness tetap aktif. Entah bagaimana caranya, dia mampu memanipulasi penduduk di bumi dengan cara menggunakan halusinasi yang bisa mengelabui orang-orang agar mau membebaskannya. Selain referensi ke komik, film ini tentu saja juga memiliki beberapa referensi langsung dari Marvel Cinematic Universe. Kita mulai dari kejadian The Blip. Ini merupakan kejadian besar yang masih akan terus diceritakan pasca Avengers Endgame, yang mana ini adalah ulah Thanos. Pertama kali mulai disebut dalam film Spider-Man Far From Home yang memperlihatkan kembalinya teman-teman sekolah Peter Parker. Lalu WandaVision yang memperlihatkan kembalinya Monica Rambeau dan kekacauan yang terjadi. Lalu di The Falcon and the Winter Soldier memperlihatkan kekacauan secara global. Dan di dunia politik akibat The Blip. Dalam film Eternals terungkap fakta yang jauh lebih mengerikan lagi, yaitu tentang emergence. Dan di series Hawkeye memperlihatkan Yelena Belova ternyata juga ikut menjadi korban. Nah, referensi The Blip ini dua kali terlihat di dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Yang pertama melalui percakapan antara Katie, Shang-Chi, So, dan John yang menyebut kita hidup di dunia di mana separuh populasi dunia bisa lenyap begitu saja. Dan yang kedua terlihat di sekitar rumah Katie melalui poster di dinding, yaitu bertuliskan Post Blip Anxiety, yang mana mengingatkan kita terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi korban The Blip, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu ada tulisan Blip Sync, yang mana menurut scriptwriternya ini adalah sebuah aplikasi layanan untuk The Blip juga. Berikutnya adalah penampilan cameo dari Zack Sherry dalam pertarungan pembuka di bus antara Shang-Chi dan gerombolan Ten Rings yang dipimpin oleh Razor Fist. Zack Sherry ini juga pernah hadir menjadi cameo dalam film Spider-Man Homecoming yang meminta Spider-Man melakukan flip. Perhatikan juga secara detail di layar handphone ketika karakter Zack Sherry yang bernama Cliff dalam film ini melakukan live stream via Facebook. Ada username yang agak unik bernama Auntie Darkness dengan background tulisan berwarna ungu. Ini tentu saja merupakan referensi untuk Auntie Agnes alias Agatha Harkness yang memang juga cenderung sangat identik dengan warna ungu. Lalu ada username Climbing Guy 3000. Ini merupakan referensi untuk Spider-Man tentu saja, dan juga merupakan referensi untuk kalimat I love you 3000 dari Tony Stark untuk anaknya Morgan Stark. Kelompok kriminal yang membunuh Yingling, ibu dari Shang-Chi, menamakan diri mereka sebagai Iron Gang. Ini sebenarnya merupakan sebuah plesetan untuk Iron Man yang merupakan musuh bebuyutan The Mandarin dalam komik. Menariknya, Iron Man dalam film ini justru dipelesetkan menjadi sosok antagonis
extremis dalam bentuk organisasi kriminal Iron Gang tersebut yang memicu amarah Wenwu untuk kembali menggunakan 10 cincin atau gelang ajaibnya dan membunuh mereka semua. Referensi untuk Iron Man tidak hanya berakhir sampai di situ. Sekilas kita bisa melihat nama sebuah jalan yang bertuliskan Howard Street, yang mana sebenarnya ini merupakan salah satu referensi untuk nama ayah dari Tony Stark yang notabene adalah Iron Man, yaitu Howard Stark. Kita menuju ke Golden Dagger Club. Di sini juga terdapat banyak referensi untuk MCU. Ada 2 petarung yang bisa kita dapatkan dan kenali pernah hadir di MCU, yaitu pertarungan antara seorang Black Widow dan seorang petarung ekstremis. Seorang Black Widow ini bernama Helen yang diperankan oleh juara wushu dunia yang bernama Jetsu. Namanya ditulis di ending credit sebagai Widow, yang menegaskan kalau dia adalah salah satu agen Red Room yang berhasil dibebaskan oleh Natasha Romanoff dan Yelena Belova dari pengaruh Dreykov dengan menggunakan Red Dust. Dalam film Black Widow kita bisa menemukannya meski terlihat diperankan oleh cast yang berbeda. Sementara lawannya adalah seorang anggota ekstremis yang dihadapi oleh Tony Stark dalam film Iron Man ketiga. Yang menjadi daya tarik utama dalam Golden Dagger Club ini adalah kemunculan untuk pertama kalinya sejak film The Incredible Hulk karakter yang kita kenali sebagai Abomination alias Emil Blonsky yang diperankan oleh Tim Roth. Penampilannya kini terlihat jauh berbeda dengan penampilan Abomination dalam film The Incredible Hulk tersebut yang kini justru jauh lebih komik akurat. Lawan yang dia hadapi adalah Wong yang merupakan Master of the Mystic Arts dan kini terkonfirmasi lewat film Spider-Man No Way Home dialah yang menjadi Sorcerer Supreme, bukan Doctor Strange. Alasannya pun juga sebenarnya sangat sederhana karena Doctor Strange ikut menjadi korban snap Thanos selama 5 tahun. Maka Wong lah yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua peristiwa mistis yang terjadi di seluruh dunia. Menariknya lagi di sini terlihat Wong memiliki hubungan persahabatan dengan Abomination, di mana pasca pertarungan dia terlihat dikirim menuju ke sebuah tempat dengan menggunakan portal Sling Ring yang dibuka oleh Wong, yang mana kemungkinan ini adalah penjara The Wrath yang merupakan penjara untuk manusia super yang pertama kali dimunculkan dalam versi live actionnya di film Captain America Civil War. Emil Blonsky sendiri dikonfirmasi akan kembali dalam tayangan series Disney Plus She-Hulk yang kembali akan diperankan oleh Tim Roth bersama dengan Bruce Banner yang kembali akan diperankan oleh Mark Ruffalo. Trik yang digunakan oleh Wong untuk menaklukkan Abomination juga terlihat merupakan trik yang sama yang digunakan oleh Doctor Strange untuk melumpuhkan Spider-Man ketika mencuri box Machina Dichotomus dalam film Spider-Man No Way Home. Satu detail menarik lainnya yang sempat ternotis di Golden Dagger Club ini, ada seseorang yang disapa oleh Katie lalu membalasnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih. I like your spike face. Ini tentu saja merupakan detail yang menyenangkan, apalagi untuk orang Indonesia. Namun, detail menarik saya adalah petarung yang terlihat gemuk dengan postur mirip seperti atlet sumo. Nah, ini kemungkinan merupakan Easter eggs untuk salah satu karakter yang pernah muncul dalam komik Marvel yang bernama Jun Tenta dengan nama alias Sumo. Dia pernah dimunculkan dalam komik The New Mutants isu nomor 93 yang dirilis pada tahun 1990. Nah, karakter ini juga sebenarnya merupakan penghormatan untuk seorang atlet gulat dan sumo yang pernah berkarir di WCW dan di WWE yang bernama John Tenta. Namun atlet tersebut akhirnya sudah tutup usia pada tahun 2006. Pada saat Shang-Chi memasuki arena pertarungan, di belakangnya kita bisa melihat sekilas sebuah tanda yang kita kenali sangat mirip dengan bendera Madripoor. Nah, Madripoor ini dikenal sebagai salah satu wilayah dan negara kecil dan terpencil dalam komik dan sudah pernah ditampilkan dalam series The Falcon and the Winter Soldier yang dikunjungi oleh Sam Wilson, Bucky Barnes, dan Baron Zemo. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Sharon Carter yang terungkap sebagai power broker. Letaknya bahkan dijelaskan oleh Bucky berada di sekitar negara kepulauan Indonesia. Ini adalah dua detail yang tentu saja menimbulkan Indonesian pride, bukan? Asal jangan terlalu berlebihan saja ya. Shang-Chi lalu ditangkap bersama dengan teman-temannya lalu dibawa ke benteng milik Wenwu dan Ten Rings yang terletak di provinsi pegunungan Hunan di Cina. Nah, wilayah ini sebenarnya didasarkan terhadap markas Fu Manchu dalam komik Special Marvel Edition isu nomor 15 yang memang markasnya terletak di Hunan. Dalam komik terbaru Marvel yang akhirnya menceritakan kembali sejarah atau origin dari Shang-Chi, Marvel akhirnya menamakan lokasi ini sebagai House of the Deadly Hand. Disinilah Wenwu akhirnya menjelaskan dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin dari Ten Rings yang sebenarnya, sambil menjelaskan kalau identitasnya telah digunakan oleh beberapa pihak untuk menakut-nakuti dunia, yang mana tentu saja ini menyeratkan cerita yang diambil dalam film Iron Man ketiga ketika identitas The Mandarin-nya diperankan oleh Trevor Slattery. Wenwu lalu menambahkan kalau dirinya dikenal dengan banyak nama sejak ribuan tahun yang lalu, seperti The
Warrior King, Master Khan, dan The Most Dangerous Man on Earth. Nah, nama Master Khan sebenarnya merupakan nama yang sangat penting karena dalam komik, Master Khan ini merupakan nama alias dari The Mandarin. Karakter ini juga sebenarnya menunjukkan hubungan antara The Mandarin dengan Genghis Khan. Tapi dalam timeline MCU, kemungkinan karakter Wenwu diisyaratkan sebagai Genghis Khan sendiri. Dan bahkan pernah dijelaskan dan disebutkan oleh Raza yang merupakan anggota Ten Rings yang muncul dalam film Iron Man pertama. Berikutnya, Trevor Slattery akhirnya kembali ke film ini setelah penampilannya dalam film Iron Man ketiga dan Marvel One Shot All Hail the King. Dan tentu saja kembali diperankan oleh Ben Kingsley. Trevor Slattery ditahan oleh anggota Ten Rings dan malah dijadikan badut dan penghibur untuk Wenwu. Beralih ke adegan post-credit scene, mengungkapkan bahwa ternyata para anggota Avengers masih saling terhubung di fase keempat ini. Dan kali ini, Wong mengajak Bruce Banner dan Captain Marvel alias Carol Danvers untuk melakukan konferensi atau pertemuan bersama dengan Shang-Chi dan Katie untuk membahas seputar masalah Ten Rings. Nah, pertemuan dengan hologram seperti ini juga pernah terjadi dalam film Avengers Endgame yang dipimpin oleh Natasha Romanoff. Wong sendiri mengajak Captain Marvel dan Bruce Banner untuk menyelidiki mengenai Ten Rings ini sendiri. Namun rupanya, Captain Marvel dengan segala pengetahuannya tentang seluruh semesta dan dunia kosmik yang selama ini telah dia jelajahi, ternyata tidak mengetahui seperti apa Ten Rings tersebut dan tidak pernah dia dapatkan. Begitupun halnya dengan Bruce Banner yang telah mengkonfirmasi bahwa benda tersebut tidak terbuat dari vibranium dan memperkirakan usianya telah mencapai ribuan tahun lamanya. Di sini juga terlihat kalau Bruce Banner akhirnya berubah ke wujud manusianya setelah di Avengers Endgame dia telah mendapatkan formula untuk menggabungkan antara dirinya sebagai Bruce Banner dan dirinya sebagai Hulk yang akhirnya kita lihat sebagai Smart Hulk. Hampir di seluruh film tersebut di Avengers Endgame dirinya terjebak dalam bentuk Smart Hulk secara permanen. Namun sekarang dia akhirnya kembali ke wujud manusianya. Hal ini mungkin akan dijelaskan di series She-Hulk nanti yang akan tayang di Disney Plus Hotstar yang memperlihatkan lengan kanannya masih dalam keadaan perawatan. Lengan ini tentu saja dia dapat ketika dia menggunakan Infinity Gauntlet yang dibuat oleh Tony Stark untuk mengembalikan separuh populasi semesta yang dihilangkan oleh Thanos. Mengenai hal ini kita sudah jelaskan di beberapa video sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, Wong menyebut Kamar Touch yang mengungkap bahwa para Master of the Mystic Arts ternyata mampu mendeteksi sinyal apapun yang dipancarkan dari Ten Rings ketika artefak tersebut akhirnya menjadi milik Shang-Chi seutuhnya. Tentu saja ini agak membingungkan karena Talo pada dasarnya dijelaskan berada di universe yang berbeda dengan universe MCU, yang berarti gelombang energi yang dihasilkan oleh Ten Rings tersebut bisa melintas universe. Dan ini masih menjadi pertanyaan, bagaimana bisa hal tersebut terjadi dan kemungkinan ada kaitannya dengan pertanyaan yang lebih populer lagi, dari mana asal Ten Rings tersebut jika didasarkan terhadap cerita dan eksistensi Marvel Cinematic Universe. Nah, selain referensi dari komik dan juga referensi dari kelangsungan kontinuitas MCU, kita juga mendapatkan beberapa referensi pop culture, seperti misalnya sinematografer yang dipekerjakan di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini adalah Bill Pope yang juga pernah bekerja untuk film The Matrix. Makanya ada beberapa adegan yang terlihat mirip dengan film tersebut, seperti misalnya pada saat Wenwu dan Yinling saling bertarung. Pertarungan mereka malah terlihat mirip dengan pertarungan antara Neo dan para agen dalam film The Matrix, termasuk salah satu teknik yang menyerupai bullet time. Berikutnya di kamar Shang-Chi juga terdapat beberapa poster yang tentu saja kita kenali. Salah satunya adalah poster dari salah satu film yang cukup terkenal yang digarap dan dibintangi oleh Stephen Chow, yaitu Kung Fu Hustle. Nah, penggunaan Ten Rings sendiri ternyata berubah dari bentuk komiknya. Dalam film ini sepertinya mengambil inspirasi dari film tersebut. Petunjuk lainnya untuk Kung Fu Hustle juga terdapat di pemeran cameo sebagai salah satu warga Talo. Dia adalah Master Guangbo yang diperankan oleh Wah Yuen. Nah, dia ini adalah salah satu aktor senior dari China yang pernah membintangi beberapa judul film, termasuk salah satunya film Bruce Lee, Enter the Dragon, dan tentu saja juga ikut membintangi film Kung Fu Hustle. Poster berikutnya yang juga sempat terlihat di kamar Shang-Chi adalah poster The Godfather, salah satu film yang paling terkenal dan mungkin dianggap sebagai salah satu film yang terbaik sampai dengan saat ini. Berikutnya ada beberapa lagu yang sempat terdengar di film Shang-Chi ini, dan yang sempat terulang 2 kali adalah Hotel California yang dibawakan oleh Eagles. On a dark desert highway,
Cool wind in my hair. Sebenarnya tema dari lagu tersebut sangat cocok untuk film ini karena Shang-Chi sebenarnya telah mencoba untuk keluar dan melarikan diri atau kabur dari drama keluarganya. Namun sayangnya dia tidak bisa kabur begitu saja. Lagu ini kembali diperdengarkan dalam post credit scene ketika Shang-Chi mengajak Wong untuk bernyanyi dan kembali menyanyikan lagu Hotel California ini. Nah, kali ini menyiratkan pesan kalau Shang-Chi kini sudah masuk ke dalam dunia superhero dan kini hidupnya tidak akan pernah lagi sama seperti dulu. Welcome to the circus. Lagu berikutnya adalah A Whole New World yang merupakan lagu soundtrack yang diputar untuk franchise Aladdin. Lagu ini sendiri juga merupakan foreshadowing kalau Shang-Chi akan memasuki sebuah dunia yang sebelumnya tidak pernah dia kenali, yang mana itu adalah dunia yang berbeda yang merupakan tempat tinggal ibunya. Dan lagu lainnya yang juga sempat terdengar dan merupakan salah satu lagu populer di era sekarang ini adalah Old Town Road yang dinyanyikan oleh Lil Nas. Lalu lagu terakhir yang juga sempat terdengar adalah lagu dari Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, yang juga dijadikan sebagai salah satu soundtrack dari film Armageddon, yang mana ini juga mungkin menjadi sebuah foreshadowing ketika Wenwu sebagai seorang ayah harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia dan juga anak-anaknya, yang mana kejadian tersebut juga terjadi dalam film Armageddon yang diperankan oleh Bruce Willis. Dan detail terakhir yang mungkin terlewatkan ketika menonton film ini untuk pertama kali adalah pada saat pertarungan di bus antara Shang-Chi dan gerombolan Ten Rings yang dipimpin oleh Razor Fist. Ada satu koreografi pertarungan yang sepertinya terinspirasi dari koreografi Jackie Chan dalam filmnya, di mana Shang-Chi menggunakan jaketnya sebagai senjata. Gerakan yang sama pernah diperlihatkan oleh Jackie Chan dalam filmnya Rumble in the Bronx yang dirilis pada tahun 1995. Tidak hanya itu, adegan pertarungan di scaffolding gedung di Golden Dagger Club juga sebenarnya mengambil inspirasi dari salah satu film Jackie Chan, yaitu Rush Hour 2, yang juga memiliki adegan yang hampir sama. Dan itu dia beberapa detail menarik yang bisa kalian temukan dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang mungkin tidak kalian sadari ketika pertama kali menonton filmnya. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.